Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-227, dengan judul Harapan dari Immortal Astral. Langsung ke dalam alurnya. Dengan tubuh iblis kuno, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Ekstra, Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menekan tubuhnya dan meraung. Tubuhnya bergetar hebat. Mata kirinya segera meleleh dan rasa sakit menyapu dirinya. Bahkan Wang Lin mengatupkan giginya kesakitan. Wang Lin merasa seperti ada bagian tubuhnya yang ditarik keluar, dan setetes darah mengalir keluar dari mata kirinya. Setetes darah ini seukuran paku, mengambang di depan Wang Lin. Di dalam drop duduk setan kuno kecil yang tampak seperti Wang Lin. Dengan tubuh iblis kunoku, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Ekstra, suara Wang Lin tenang, sangat kontras dengan ekspresinya yang menyakitkan. Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan menekan tubuhnya lagi. Suara letusan datang dari mata kanannya sebelum roboh. Tubuh Wang Lin dengan cepat layu hingga menjadi seperti kerangka. Setelah mata kanannya runtuh, setetes darah hitam berisi energi iblis yang mengerikan terbang keluar dan melayang di samping darah iblis kuno. Ada iblis kuno kecil Wang Lin duduk di dalamnya. Dengan tubuh dewa purba saya, lelehkan segalanya dan bentuk setetes darah dewa kuno. Penglihatan Wang Lin kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rasa sakitnya sudah melampaui batasnya, tapi dia masih bertahan. Dia harus selamat dari bencana darah surgawi ras kuno ini. Tubuhnya meleleh dengan cepat. Bagian pertama yang meleleh adalah kaki dan lengannya, lalu seluruh tubuhnya dikelilingi kabut darah. Kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan menjadi bagian dari kabut darah. Kabut bergerak dan dengan cepat mengembun. Setelah sekitar 7 menit, itu membentuk setetes darah dewa kuno. Pada saat ini, di altar ini, dari tampilan avatar Wang Lin, tubuh aslinya telah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa 3 tetes darah. 3 tetes darah melayang di sana, dan di dalamnya masing-masing duduk seorang Wang Lin kecil. Pada saat ini, ketiga sosok itu membuka mata mereka dan 3 tetes darah dengan cepat menyatu. Setelah beberapa saat hening, 3 tetes darah menyatu menjadi 1 tetes. Tetesan darah ini adalah inti dari dewa kuno, iblis kuno, dan tubuh iblis kuno. Itu segalanya untuk Wang Lin. Berbeda dari darah celestial, darah ini tidak keemasan tetapi memancarkan cahaya hitam. Itu menyebabkan lingkungan terlihat kabur. Saat 3 tetes darah menyatu menjadi 1, aura kuno menyebar darinya. Tetesan darah ini berisi berlalunya waktu dan keinginan klan kuno yang menentang surga. Itu melesat ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak ada pembudidaya di seluruh dunia gua yang akan memperhatikan aura ini, karena aura ini milik klan kuno. Itu bukan milik pembudidaya manapun. Aura ini muncul untuk memanggil klan kuno. Saat auranya menyebar, siapapun yang memiliki garis keturunan kuno di dunia gua akan merasakannya. Mereka akan merasakan kekuatan dari garis keturunan mereka. Di alam batin, iblis kuno di laut awan yang belum mati setelah semua pertempuran itu membuka matanya karena terkejut. Dia menatap ke kejauhan saat dia merasakan aura ini, dan dia sedikit merasa ingin menyembah aura itu. Di dalam celah tak terlihat di sekitar planet yang runtuh, Dong Lin duduk seorang wanita yang juga dewa kuno. Pada saat ini, matanya terbuka dan dipenuhi dengan ketakutan. Dia terkejut sesaat sebelum tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ras kuno darah surgawi. Di alam luar, di makam kuno, Tuo Sen belum pergi, dia telah memutuskan untuk tinggal di dalam untuk menyelesaikan warisannya. Dia masih duduk di sana dengan mata tertutup. Wang Lin telah memberinya warisan memori yang selalu dia inginkan. Setelah bertahun-tahun menyatu dengannya, mungkin dia masih Tuo Sen atau mungkin dia telah menjadi Tu Si yang terbangun.
Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan pupilnya menyusut. Di benua astral abadi, timur dan selatan milik langit dan barat dan utara milik yang kuno. Karena benua astral abadi begitu besar, banyak pembudidaya atau yang kuno tidak pernah meninggalkan negara mereka sendiri. Pada saat ini, di bagian utara benua astral abadi, ada kota terapung raksasa. Hanya ukuran kota ini sebesar dunia gua. Tidak mungkin melihat pinggiran kota ini. Ruang di bawah kota benar-benar gelap, tempat yang tidak akan pernah melihat sinar matahari. Ini adalah penjara negara kuno untuk tahanan surgawi. Dengan kota yang bertindak sebagai alat penindasan, banyak pembudidaya garis keturunan surgawi yang dipenjara di sini. Di tengah kota kuno ini berdiri sebuah patung besar. Patung ini sangat besar, tampak seolah-olah menopang langit di atas benua astral abadi. Meski kamu jauh, kamu masih bisa melihat patung ini. Patung ini adalah seorang pria paruh baya. Ekspresinya megah saat dia melihat bumi di bawahnya. Dia memberikan pandangan yang membuatnya tampak seperti dia meremehkan segalanya. Di matanya, apakah langit ini, apakah bumi ini, dan apa yang dihitung oleh benda langit. Tangannya terulur seolah-olah dia mengendalikan seluruh benua astral abadi. Telapak tangannya yang besar terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh benua. Seorang pria muda berdiri di tangan kirinya. Pemuda ini berambut hitam dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia melihat patung di hadapannya dengan hormat di matanya. Cahaya redup muncul di antara alis patung ini beberapa hari yang lalu. Cahaya ini merah, dan hampir tampak seperti darah kental. Adegan mengejutkan inilah yang menyebabkan pemuda ini berdiri di sini menatapnya. Di belakangnya melayang ribuan sosok. Di belakang mereka melayang puluhan ribu bahkan ratusan ribu sosok. Meskipun ada banyak orang, tidak ada suara. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda berbaju hitam dan patung itu. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu sepertinya perlahan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya tiba. Tepat pada saat ini, 9 raksasa dengan tinggi sekitar 100.000 kaki sedang berjalan dari kehampaan yang jauh. Di belakang mereka adalah seorang pria berjubah kerajaan yang terlihat hampir persis seperti patung itu. Saat dia berjalan, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Di belakangnya mengikuti 9 raksasa lainnya setinggi 100.000 kaki. Penampilannya menyebabkan hampir 1 juta pembudidaya negara kuno tunduk. Salam, Kaisar kuno. Hanya pemuda berambut hitam yang tidak membungkuk dan masih dengan tenang menatap patung itu. Pria berjubah kerajaan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia berjalan melewati 1 juta orang yang membungkuk padanya dan tiba di samping pemuda itu. Dia tersenyum saat dia menggenggam tangannya dan berbicara dengan hormat tanpa kehilangan martabatnya. Yesu menyapa Grand Emperor Xuan Luo. Pemuda berambut hitam itu adalah salah satu dari 9 matahari, Grand Emperor Xuan Luo. Pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Waktunya hampir tiba, kamu agak terlambat. Saya berharap Grand Emperor bisa memaafkan saya." Kaisar Ji dan Si sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sini, dan saya berbicara dengan mereka dengan akal ilahi saya. Pria paruh baya dengan jubah kerajaan mengungkapkan senyum masam dan mengangguk. Pemuda berambut hitam itu mendengus dingin. 3 kaisar, Ji, Dao, dan Si. Anda adalah kaisar kerajaan Dao, dan ada kalanya Anda tidak perlu repot memberi mereka perhatian. Masalah ini adalah acara besar untuk kerajaan Dao saya, jadi tentu saja mereka prihatin. Petik 2. Seperti kata paman. Pria paruh baya itu mengubah cara dia memanggil pria muda itu. Setelah mendengar pria paruh baya memanggilnya, paman, ekspresi pemuda berambut hitam itu sedikit melunak. Paman, masalah ini sangat aneh. Aku bertanya-tanya, bagaimana kemungkinannya?
Pria berjubah kerajaan memandangi patung leluhurnya, yang tampak seperti dia. Pemuda berambut hitam itu merenung lama sebelum berbicara. Pewaris Yemo adalah kecelakaan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya merasakannya melalui garis keturunan. Adapun apakah dia bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno, saya tidak yakin. Petik 2. Dia adalah pewaris Yemo. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berjubah kerajaan gemetar. Rupanya itu pertama kalinya dia mendengar hal ini. Saat itu, Yemo, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia disela oleh pemuda berambut hitam. 7 hari yang lalu, patung kuno klan kuno saya memancarkan cahaya darah surgawi. Masalah ini normal, tetapi cahaya darah surgawi ini telah berkumpul selama 7 hari dan masih belum terbentuk. Hal semacam ini sangat jarang terjadi. Bahkan bagiku, cahaya darah hanya berkumpul selama 9 hari. Saya dengan hati-hati mencari semua orang dengan garis keturunan kuno dan menemukan bahwa tidak ada yang memulai bencana darah surgawi ras kuno. Kemudian saya melakukan ramalan untuk menemukan akarnya. Itu adalah pewaris Yemo. Jika dia berhasil, dan jika dia bisa datang ke benua astral abadi, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai murid saya. Murid saya satu-satunya. Untuk bisa mencapai titik di dalam dunia gua dan kemudian bisa keluar berarti dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Orang yang kuat untuk ras kuno saya. Setelah aku bereinkarnasi, dia bisa membantu menjaga ras kuno. Saya harap dia bisa sukses. Kata pemuda berambut hitam itu perlahan sambil melihat ke arah patung itu. Waktu perlahan berlalu. 8 hari, 9 hari, sampai 13 hari berlalu. Masih dalam keheningan total, semua anggota klan kuno di sekitarnya melihat cahaya darah di sekitar patung menjadi lebih intens selama hari-hari ini. Semakin banyak harapan muncul di mata mereka. Saat senja hari ke-13, suatu perubahan terjadi. Cahaya darah di antara alis patung itu sepertinya mencapai batas dan menutupi sebagian besar langit. Lingkungan sekitarnya diselimuti oleh cahaya darah, dan beberapa napas kemudian, setetes darah perlahan terbentuk di antara alis patung. Setelah waktu yang lama, tetesan kedua masih belum muncul. Hanya satu tetes. Pria berjubah kerajaan mengungkapkan penghinaan yang tidak terdeteksi di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota klan kuno di sekitar semuanya dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka telah menunggu selama 13 hari untuk menyaksikan keajaiban, dan mereka tidak berharap hanya melihat setetes pun. Namun, tepat pada saat ini, seruan keras datang dari orang-orang. Tetesan darah kedua mengalir dari antara alis patung. Tak lama kemudian, tetes darah ketiga dan keempat keluar. 4 tetes. Sebenarnya 4 tetes. Episode ke-228, dengan judul yang pertama, langsung ke dalam alurnya. Pria berjubah kerajaan menatap alis patung dengan sedikit keterkejutan. 4 tetes darah tidak cukup untuk mengejutkannya. Bahkan Yemo telah mendapatkan 3 tetes. Meski mayoritas orang hanya mendapat 1 tetes darah selama musibah ini, masih banyak yang mendapat 2 tetes darah. Selain Yemo, sebagian besar dengan garis keturunan kerajaan bisa mendapatkan setidaknya 2 tetes darah surgawi ras kuno. Terlebih lagi, pria berjubah kerajaan itu sendiri telah memperoleh 6 tetes darah. Dia adalah orang terkuat di antara klan Dao selain Xuan Luo. Karena itu, dia menjadi raja klan Dao. Statusnya sangat tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang. Meski begitu, dia tidak dianggap sebagai murid oleh Xuan Luo. Dia sudah memikirkan masalah ini, tetapi tidak berani mengungkitnya. Ketika dia mendengar Grand Emperor Xuan Luo mengatakan bahwa dia akan mengambil pewaris Yemo sebagai murid, dia merasa sangat murung, tetapi dia tidak mengungkapkannya. 4 tetes darah, hal semacam ini sudah lama tidak terjadi.
Namun, 4 tetes darah seharusnya menjadi batasnya. Anda dapat melihat bahwa cahaya dari patung menjadi redup. Petik 2. Dengan waktu 13 hari, 4 tetes tidaklah banyak. Terjadi banyak perdebatan dari orang-orang di sekitar patung. Mata mereka semua tertuju pada patung itu. Mereka menyaksikan cahaya merah yang mengerikan itu perlahan menghilang sampai hanya sedikit yang tersisa di antara alis. Pada saat ini, hampir 1 juta anggota klan kuno tahu bahwa ini akan segera berakhir. Pria berjubah kerajaan tetap tenang tetapi mencibir di dalam hatinya. Hanya 4 tetes darah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi klan Dao saya? Masalah hari ini menjadi masalah yang lebih besar dari yang sebenarnya. Jika paman ingin menerima seorang murid, klan Dao saya memiliki beberapa anggota yang memperoleh 4 tetes. Bahkan ketika saya mendapatkan 6 tetes, dia tidak mempertimbangkan saya. Jika dia masih memutuskan untuk menerima pewaris Yemo, maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Pria berjubah kerajaan sama sekali tidak mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dan malah mengungkapkan sedikit penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia berbicara dengan lembut kepada Grand Empyrean Xuan Luo di sampingnya. Paman, 4 tetes cukup banyak. Pewaris Yemo bisa dianggap jenius di Dao klan kita. Petik 2. Ekspresi Grand Empyrean Xuan Luo tetap hambar, seolah-olah dia tidak mendengar pria berjubah kerajaan sama sekali. Dia memandang alis patung dan menyaksikan lampu merah menjadi lebih redup sampai hanya sepotong yang tersisa. Dia juga menyaksikan 4 tetes yang muncul memancarkan cahaya sebening kristal. Mereka menerobos kehampaan dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Pria berjubah kerajaan mengangguk setuju, tetapi hatinya dipenuhi dengan jijik. Selain paman, tidak ada orang lain di klan Dao yang memiliki bakat lebih baik dariku. Yemo tidak cukup berbakat dan ahli warisnya juga tidak cukup berbakat. Petik 2. Waktu perlahan berlalu di benua astral abadi. Pada saat ini, di dalam celah di Cloud Sea, avatar Wang Lin sedang duduk di tepi altar. Dia melihat tetesan darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya, yang berada di tengah altar. Tetesan darah ini diam-diam melayang di sana, tidak bergerak, tetapi pada saat ini, raungan mulai bergema di dalam ruang aneh ini. Riak bergema entah dari mana dan aura kuno yang kuat perlahan menyebar. Aura ini jauh melampaui apapun di dunia gua, dan bahkan Grand Empyrean pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, aura ini tidak menakutkan dan tidak menarik perhatian orang lain. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya. Riak bergema di atas altar dan pusaran raksasa muncul. Itu perlahan berputar dan suara gemuruh bergema darinya. Pusaran itu menyelimuti seluruh altar dan kekuatan yang kuat menyebar, mendorong avatar Wang Lin dari altar. Kekuatan yang mendorong avatar Wang Lin ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Kekuatan ini lebih kuat dari kekuatan surga, itu lebih kuat daripada tekanan yang pernah dihadapi Wang Lin. Lupakan dia, bahkan 7 warna akan dipaksa turun dari altar ini. Wang Lin merasa seperti setetes darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya terbakar, dan itu melepaskan cahaya darah yang sepertinya berkomunikasi dengan pusaran. Saat cahaya darah keluar dari pusaran, setetes darah terbang keluar dan melesat ke arah tetesan darah yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin. Segera, 2 tetes darah itu menyatu menjadi satu. Saat ini, avatar Wang Lin langsung duduk. Rasa sakit yang hebat datang dari pikirannya. Rasa sakit ini membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengontrol avatarnya, dan dia harus memusatkan semua perhatiannya pada avatarnya. Saat dia duduk, kesadarannya meninggalkan avatarnya dan benar-benar terbenam di dalam tetesan darah itu. Rasa sakit yang tak terkatakan menggema melalui kesadarannya. Meskipun dia tidak punya tubuh,
dia merasakan sakitnya tubuhnya terbakar. Tetesan darah yang menyatu dengannya sepertinya mendidih. Tepat pada saat ini, tetesan darah kedua mengalir keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Rasa sakit di dalam kesadaran Wang Lin meningkat beberapa kali lipat, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan raungan, dia hanya bisa bertahan. Tak lama setelah itu, tetes darah ketiga terbang keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Hal ini menyebabkan tetesan darah Wang Lin membesar hingga 3 kaki, dan bayangan tubuh telanjang memadat. Tubuh ini memiliki kepala dengan rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Tubuhnya ditutupi rune rumit yang terlihat sangat aneh. Matanya tertutup dan erangan kesakitan yang teredam keluar dari mulutnya. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk. Tetesan darah keempat terbang keluar dari pusaran. Saat terbang, cahaya merah memenuhi ruang tak berujung ini. Sinar lampu merah ditembakkan dan mendarat langsung di antara alis Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan matanya tiba-tiba terbuka. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, menyebabkan suara letusan bergema di dalam dirinya. Setelah menyatu dengan 4 tetes darah ini, garis keturunan lahir. Garis keturunan ini adalah garis keturunan kuno. Mulai sekarang, Wang Lin adalah anggota nyata dari klan kuno dan warga negara kuno. Setelah tetes darah keempat keluar, pusaran di atas menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan setelah itu hilang, bencana ini akan berakhir. Meskipun Wang Lin telah melewatinya, dia hanya bisa mendapatkan 4 tetes, hanya satu lebih dari Ye Mo. Ini sudah banyak baginya. Bagaimanapun, dia telah memperoleh warisan Ye Mo, dan 4 tetes sudah satu lebih dari Ye Mo. Ini sudah batas Wang Lin. Dia bukanlah seorang jenius, tidak lahir di benua astral abadi, dan dia hanyalah makhluk gua yang rendah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pria berjubah kerajaan yang telah memperoleh 6 tetes darah dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Wang Lin tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan individu yang diberkati seperti itu. Dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Grand Empyrean Xuan Luo, yang merupakan salah satu dari 9 matahari, salah satu dari 9 orang terkuat di benua astral abadi. Eksistensi legendaris berada di atas segalanya, dan dia telah memperoleh 8 tetes darah. Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti itu. Satu-satunya yang dia miliki adalah ketabahan dan sifat pantang menyerah dan keengganannya untuk dikendalikan oleh orang lain. Melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berubah dari manusia yang lemah menjadi dirinya yang sekarang. Melihat ke belakang, kesulitan seperti itu benar-benar mengejutkan. Sementara dia menghadapi perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar dan yang kuno dari benua astral abadi berkultivasi dengan damai. Dengan Grand Empyrean yang menjaga mereka, mereka jarang menghadapi hidup dan mati. Sementara Wang Lin melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan sumber dayanya, pria yang mengenakan jubah kerajaan dijaga oleh banyak orang saat dia berkultivasi. Tidak peduli apa yang dia inginkan, klannya akan segera mengirimkannya kepadanya. Sementara Wang Lin memeluk Limuan dan berteriak, dan sementara Wang Lin berjuang mati-matian untuk menghidupkan kembali Limuan, pria berjubah kerajaan bermain dengan harta aneh yang dibawa rakyatnya. Dia bisa memilih wanita manapun dan menjadikan mereka salah satu dari banyak selirnya. 4 tetes darah adalah batas saya, garis darah di tubuh Wang Lin berangsur-angsur kental. Dia melihat pusaran yang perlahan menghilang di atasnya. Dia tidak puas. Meskipun dia tidak tahu keributan yang dia sebabkan di benua astral abadi, ini adalah kepribadiannya. Dia tidak puas, dia ingin garis keturunannya menjadi lebih kuat. Tidak ada yang lain selain kemauannya yang pantang menyerah dan menantang surga. Karena kamu mengenali garis keturunan kuno saya, maka 4 tetes darah tidak cukup.
Ada rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melompat ke udara dan menyerbu ke arah pusaran yang menghilang. Dia berbeda dari semua yang kuno di benua astral abadi. Dia telah bertahan di dunia gua, dan di dalam hatinya, dia tidak pernah menghormati leluhur kuno. Dia tidak menghormati keberadaan yang begitu halus. Dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun di benua astral abadi, bahkan Grand Empirin Xuan Luo, tidak dapat memahaminya. Bahkan Grand Empirin Xuan Luo masih sangat menghormati keberadaan leluhur ini. Tapi Wang Lin berbeda, dia adalah orang pertama yang tidak puas dengan tetesan darah surgawi ras kuno. Jadi dia bergegas ke pusaran. Episode ke-229, dengan judul Iri Hati Kaisar. Langsung ke dalam alurnya. Selama berabad-abad, di antara 3 klan negara kuno di benua astral abadi, tidak ada yang mengambil langkah itu. Ini terkait dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Mereka hidup di bawah perlindungan 3 Grand Empyrean, di bawah aturan 3 kaisar, di bawah cahaya leluhur mereka. Mereka hampir sangat mengagumi leluhur kuno, dia adalah surga mereka. Tidak peduli betapa sombongnya mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap leluhur kuno. Ini adalah sesuatu yang ditanamkan dalam diri mereka sejak mereka dilahirkan. Setiap orang yang tinggal di sekitar mereka juga sama. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo pun seperti ini. Ini hanya menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Namun, Wang Lin berbeda. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan mendekati pusaran yang menghilang. Sosoknya menunjukkan ketabahan, tirani tanpa batas, dan sifat yang kuat dan pantang menyerah. Jika dia belum mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno, itu tidak masalah, tetapi karena dia memilikinya, dia tidak setuju dengan hanya 4 tetes. Namun, pandangan Wang Lin berbeda. Pengakuan yang disebut hanya mengidentifikasi seseorang sebagai keturunan mereka sehingga mereka akan memiliki garis keturunan Anda. Wang Lin tidak membutuhkan garis keturunan ini. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan garis keturunan surgawi dari orang gila itu. Itu adalah eksistensi yang setara dengan garis keturunan kuno. Karena ini, Wang Lin akan menyerang ke pusaran. Jika yang disebut leluhur kuno ini tidak memberinya lebih banyak darah, dia akan memaksa 4 tetes darah itu keluar dari tubuhnya dan menyerahkan identitasnya sebagai yang kuno. Dia akan mengambil garis keturunan surgawi, mendapatkan tubuh surgawi abadi, dan menjadi surgawi. Anda mengenali saya, tetapi saya belum mengenali Anda. Jika Anda ingin saya mengenali garis keturunan ini, beri saya lebih banyak darah dan kekuatan. Wang Lin tidak takut pada leluhur kuno ini, jadi dia berani menuntut kondisi. Begitu aku mengenali garis keturunan, aku tidak akan pernah mengkhianatinya, tapi mencoba membuatku menerimanya dengan hanya 4 tetes terlalu murah. Wang Lin meraung saat dia bergegas ke pusaran. Raungannya memasuki pusaran dan bergema di dalam. Itu membentuk serangkaian gema yang berputar-putar di dalam pusaran. Tepat ketika Wang Lin memasuki pusaran, aura acuh tak acuh yang seperti perasaan ilahi menyebar dan menyelimuti dia. Ini mencegah Wang Lin masuk dan menahannya di luar pusaran. Aura yang dilepaskan oleh rasa ilahi ini kuno dan tidak mengandung emosi sama sekali, seolah-olah sudah mati. Wang Lin melayang di dalam aura dan dengan dingin menatap pusaran. Matanya berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya. Setelah mengangkat tangannya, ada cahaya putih susu di ujung jarinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekosongan di sampingnya terdistorsi, memperlihatkan berbagai gambar. Ada seorang pria muda berjubah hitam di gambar ini, dan dia hanya di tahap formasi inti. Dia berada di tanah dewa kuno di planet Suzaku. Gambarnya berubah lagi. Setelah pemuda berbaju hitam mengalami banyak hal, akhirnya dia mendapatkan warisan ingatan dewa kuno Tusi. Kamu bisa melihatnya,
inilah saat pertama kali aku mendapatkan warisan dewa kuno. Wang Lin berbicara perlahan, lalu dia melambaikan tangan kanannya. Gambar-gambar itu berubah dan mengungkapkan bagaimana Wang Lin memperoleh warisan dewa kunonya. Ini berlanjut sampai akhir, ketika dia berada di makam kuno. Ini adalah ingatan Wang Lin, dan dia membuatnya muncul. Karena kamu memiliki roh, maka renungkan berapa banyak tetes darah yang dibutuhkan bagiku untuk menerima garis keturunanmu. Atau hancurkan aku dan aku akan melepaskan garis keturunan kuno dan menjadi surgawi. Kata-kata Wang Lin dingin, dan setelah dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya tiba-tiba pergi. Itu mundur kembali ke pusaran. Sepertinya merenung untuk waktu yang lama, dan pusaran yang akan menghilang bergemuruh sekali lagi dan mulai berputar. Perlahan-lahan terbentuk kembali dan bahkan lebih banyak cahaya darah mulai menyebar. Di benua astral abadi, di kota yang melayang di langit dalam klan Dao, hampir 1 juta anggota klan kuno menunggu. Pria berjubah kerajaan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi dia tidak berani berbicara. Sepotong cahaya darah yang awalnya redup di antara alis patung itu tiba-tiba meletus dengan cahaya merah. Cahaya merah ini menyelimuti dunia dan menyebabkan sekitarnya bermandikan warna merah. Perubahan mendadak ini menyebabkan keributan. Ini tidak mungkin. Ada lebih banyak cahaya darah. Mungkinkah tetes kelima akan segera terbentuk? Petik 2. Selama berabad-abad, ras kuno darah surgawi semuanya terbentuk sekaligus. Perubahan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya darah telah muncul kembali. Petik 2. Ekspresi pria berjubah kerajaan berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap cahaya di antara alis patung dan kejutan muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas akan berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, hanya pemuda berambut hitam, Grand Empyrean Xuan Luo, yang mengungkapkan senyuman. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap patung itu, tetap diam. Sementara hampir 1 juta anggota klan kuno terkejut, cahaya darah berkumpul di antara alis patung dan setetes darah kelima terbang keluar. Penurunan kelima ini mengkonfirmasi spekulasi semua orang dan segera memicu gelombang yang mengerikan. Semua orang kaget. Semua tatapan mereka tertuju pada patung itu. Setelah waktu yang lama, hanya penurunan kelima yang muncul. Setelah melihat ini, pria berjubah kerajaan akhirnya santai. 5 tetes, jadi bagaimana jika ada 5 tetes? Saya memperoleh 6 tetes dan menjadi kaisar dari klan Dao. Aku tidak percaya dia bisa. Mata pria berjubah kerajaan bersinar. Saat dia mulai memikirkan ini, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan pikirannya runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar. Cahaya darah menjadi mengerikan lagi, dan kali ini tetes darah ke-6 terbang keluar. 6 tetes darah. 6 tetes. Petik 2. Sama seperti kaisar. Ini adalah keberuntungan besar klan Dao kita. Petik 2. Bukan 6 tetes, ini 7 tetes. Ketika cahaya darah berkumpul, kerumunan menjadi gempar. Wajah pria berjubah kerajaan berubah menjadi ungu dan tetes ke-7 terbang keluar. Yang lebih menakjubkan adalah saat Grand Empyrean Xuan Luo tertawa, 8 tetes muncul. 8 tetes darah. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo hanya memperoleh 8 tetes. Orang-orang di sekitarnya hampir kehilangan akal ketika mereka menatap patung itu dengan kaget. Pria berjubah kerajaan tanpa sadar menjilat bibirnya, dan ada kilatan dingin yang hampir tidak terdeteksi di matanya. Bagaimana pewaris Yemo mendapatkan pengakuan seperti itu dari leluhur dan diberi 8 tetes darah? Aku adalah keturunan asli dari leluhur kuno, aku adalah garis keturunan bangsawan. Aku jenius terhebat dari klan kuno selain paman. Pria berjubah kerajaan menarik napas dalam-dalam dan menekan kecemburuan di hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Grand Empyrean Xuan Luo melihat ini.
Ekspresinya yang suram tersembunyi oleh senyuman. Pria berjubah kerajaan menghadap pemuda berambut hitam dan tersenyum. Selamat, Paman. Sepertinya anak ini akan menjadi satu-satunya muridmu. Mungkin suatu hari nanti dia bahkan akan melampaui Paman dan datang ke Grand Empyrean baru untuk klan Dao. Petik 2. Hati pria berjubah kerajaan itu jahat. Meskipun kata-kata ini terdengar bagus, kata-kata itu penuh dengan makna tersembunyi. Namun, kata-katanya kurang memiliki rasa salah, seolah-olah dia benar-benar telah berbicara karena kegembiraan yang dia rasakan. Sulit untuk melihat apapun tentang mereka. Pemuda berambut hitam tetap sama setelah mendengarnya. Hanya dia yang berbalik dan menatap pria berjubah kerajaan dengan penuh arti. Dengan tatapan ini, pria berjubah kerajaan gemetar. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar keributan lagi. Dia melihat kembali ke patung itu dan jantungnya berdetak kencang, wajahnya langsung memucat. Tetesan ke-9 perlahan terbentuk di bawah keributan yang menghancurkan surga ini. Tetesan darah ke-9 menyebabkan mata Grand Empyrean Xuan Luo bersinar terang. Kegembiraan di matanya bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah tetes darah ke-9, cahaya darah berkumpul sekali lagi. Saat semua orang menahan napas, setetes darah ke-10 menunjukkan tanda-tanda muncul. Penurunan ke-10. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama berabad-abad, penurunan ke-10. Petik 2. 10 tetes darah leluhur kuno, ini luar biasa. 10 tetes darah. Bukankah itu berarti orang ini adalah kaisar sejati dari klan Dao? Petik 2. Bahkan keluarga kerajaan tidak pernah mendapatkan 10 tetes darah. Siapa orang ini? Bisakah dia menjadi kaisar masa depan dari klan Dao kita? Petik 2. Pria berjubah kerajaan sangat marah dan hampir kehilangan kendali atas kecemburuan gila di hatinya. Dia menatap cahaya darah yang berkumpul di antara alis patung. Semua cahaya darah di area itu berkumpul dan membentuk setetes darah. Tetesan darah ini bukan merah, tapi ungu. Saat tetesan darah ungu terbentuk, ekspresi pria berjubah kerajaan berubah drastis dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan lebih banyak keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan dari sebelumnya. Darah jiwa leluhur kuno. Ini Soul Blood. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Ekspresi Grand Empyrean berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap setetes darah ungu dan mengungkapkan keterkejutan di matanya untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak terkejut dengan penurunan ke-9, tetapi pada saat ini, dia terkejut. Leluhur kuno, Anda mengirimkan setetes darah jiwa. Apakah ini berarti sesuatu? Darah jiwa ini, selama berabad-abad, hanya 9 tetes darah jiwa yang muncul. 3 tetes Soul Blood menciptakan salah satu klan kuno. 9 tetes Soul Blood menciptakan 3 klan kuno saat ini. Pemuda berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dunia berubah warna. Matahari merah besar muncul, menyelimuti area ini, mencegah siapapun dari luar melihat apa yang terjadi di sini. Aku menyegel tempat ini dengan Empyrean Sunku. Anggota klan Dao saya, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Siapapun yang melanggar ini akan mati, apapun identitasnya. Grand Empyrean Xuan Luo berbicara perlahan. Dia berbalik dan menatap pria berjubah kerajaan itu dengan dalam. Apa kamu dengar itu? Pria berjubah kerajaan menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, ya, namun, kecemburuan di dalam hatinya hampir mencapai titik kehancuran. Pemuda berambut hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tanah yang ditempati oleh para celestial. Dia perlahan bergumam, aku akan ke tanah surgawi untuk membawa anak ini kembali ke sini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.